Media massa adalah cermin bagi masyarakat. Ia memantulkan apa yang kita pilih untuk dilihat. Jika yang kita suguhkan adalah kebaikan, maka pantulannya akan menginspirasi. Namun sebaliknya, jika yang kita sebarkan adalah kebencian dan juga kebohongan, maka bayangan yang kembali hanyalah kegelapan. Karena itu, bijaklah memilih apa yang kita baca, dengar, dan juga bagikan. Sebab media bukan hanya tentang menyampaikan informasi, melainkan juga membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Perkenalkan, saya Dedenia Kurniasi dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan NPM 24212111008 kelas A. Secara umum, tugas media massal mencakup 4 hal pokok. Pertama, memberi informasi, di mana media berperan sebagai jembatan antara peristiwa yang terjadi dengan masyarakat yang membutuhkan kabar terbaru secara cepat dan akurat. Kedua, mendidik. Media menyediakan pembelajaran non-formal dengan menghadirkan konten yang memperluas wawasan dan pengetahuan publik. Ketiga, memberi hiburan. Media berfungsi sebagai sarana rekreasi untuk mengurangi kejenuhan melalui berbagai program seperti musik, film, dan acara komedi. Keempat, melakukan kontrol sosial. Media menyoroti persoalan sosial dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik, bertindak sebagai pengawas untuk mendorong transparansi dan juga keadilan. Sebagai fungsi pengawasan terhadap lingkungan, fungsi interpretasi untuk membantu khalayak memahami makna peristiwa, fungsi hubungan yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat, dan fungsi transmisi nilai yang membantu mensosialisasikan norma dan nilai budaya. Fungsi-fungsi ini secara kolektif memungkinkan media massa untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam isu-isu sosial. Dari media massa adalah untuk menyampaikan berbagai pesan melalui televisi, film, iklan, radio, internet, majalah, serta surat kabar. Kita bahas yaitu mengenai 4 hal. Yang pertama itu adalah berita, kedua adalah fitur, ketiga adalah opini, dan terakhir adalah editorial. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu berita. Apa sih berita itu? Berita atau straight news adalah laporan peristiwa yang mengutamakan kecepatan dan objektivitas. Karakteristik utamanya terletak pada penyajian fakta secara murni tanpa campur tangan opini penulis. Teks ini menggunakan struktur piramida terbalik, di mana informasi paling krusial 5W1H diletakkan di bagian awal agar pembaca segera mengetahui inti kejadian. Bahasanya lugas, hemat kata, dan harus bersifat aktual atau baru saja terjadi. Lalu yang kedua itu adalah fitur. Apa sih fitur itu? Fitur merupakan tulisan jurnalistik yang bersifat naratif dan menghibur. Sering disebut sebagai berita kisah. Berbeda dengan berita langsung, fitur tidak terpaku pada kecepatan, melainkan pada kedalaman emosi dan sisi kemanusiaan. Karakteristiknya menggunakan gaya bahasa sastra yang deskriptif untuk menghidupkan suasana bagi pembaca. Fitur bersifat lebih awet karena fokus pada makna di balik sebuah fenomena atau profil seseorang, bukan hanya sekedar informasi sesaat. Opini adalah teks yang berisi pandangan subjektif atau analisis pribadi seorang pakar atau penulis mengenai suatu isu. Karakteristiknya bersifat argumentatif, di mana penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan logika dan data pendukung. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang alternatif, mengkritik, atau memberikan solusi atas sesuatu permasalahan yang sedang hangat di masyarakat. Nama penulis biasanya dicantumkan dengan jelas sebagai bentuk tanggung jawab pribadi seperti pada kolom opini Kompas. Editorial
Editorial adalah artikel yang mencerminkan sikap resmi atau pandangan kolektif sebuah lembaga media terhadap isu tertentu. Meskipun isinya berupa opini, editorial tidak mencantumkan nama individu, karena mewakili suara institusi redaksi. Karakteristiknya cenderung formal, berbobot, dan berfungsi untuk membimbing opini publik serta memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau fenomena besar yang sedang terjadi. Kekuatan media bukan hanya pada apa yang diberitakan, melainkan apa juga yang dipilih untuk tidak diberitakan. Di era informasi, kebijakan adalah kemampuan memilah mana fakta dan juga mana opini. Saya Dedenia Kurniasi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.